itu ajaran 10 hukum Taurat, itu ajaran daripada Oke. dia. Itu perlu Kau bisa kita. mengikuti ajaran 10 hukum Taurat? Udah. Oke, Nah, kutanya. dengar Dalam dulu. hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain. Ya, dengar dulu. Pada waktu Nabi Musa berkata, jangan ada padamu Allah lain. Siapa Allah yang dimaksud? Namanya. Udah boleh saya kasih Silakan. saya ngomong. Ya. Kenapa memang kalau kita kembali kepada hukum Taurat, 10 hukum Taurat, satu pun manusia tidak ada yang mampu melakukannya. Oleh sebab itu, Apalah ini kau yang bilang kita ikuti 10 hukum Taurat ya. Tapi kemudian kau bilang ternyata nggak ada manusia yang mampu melakukannya. Apa yang kau bilang tadi, katanya kau wajib melakukan itu, tapi ternyata nggak ada yang mampu melakukannya. Hantu belau. makanya kamu kasih saya waktu untuk menjelaskannya. Jangan cuma Yaudah ngomonglah kau. Ya ngomonglah. itu namanya. Memang kalau dalam pengakuan umat manusia, satu pun orang tidak dapat yang bisa melakukan 10 hukum Taurat. Jadi pada saat itu, kenapa Yesus datang ke bumi? Ya karena pada saat itu manusia udah berdosa semua karena melanggar daripada hukum Taurat. Makanya Yesus Apa datang ini? Apa ajaran yang kau kasih. ajarkan ini, bro? Saya bertanya, kalau dalam ajaran Islam, ketika semua ajaran Islam dilaksanakan, maka dunia langsung baik-baik saja. Makanya ada masa-masa keemasan Islam. Itu pada waktu itu maksimal manusia menjalankan hukum Islam dengan ilmu pengetahuan, akhirnya muncul Golden Age. Kalau Kristen menjalankan kitabnya, yang muncul bukan Golden Age tapi Dark Age, masa-masa kegelapan. Ini perbandingan terbalik antara peradaban Islam dan peradaban Kristen. Maka kutanya samamu, aku sebutkan tadi nama-nama tokoh yang pemikirannya merusak peradaban. Dan itu adalah petinggi-petinggi gereja Katolik yang punya otoritas. Lalu kau bilang begini, kami tidak butuh itu. Ya aku akui, memang ada salah satu tokohnya yang mengatakan ilmu pengetahuan itu tidak dibutuhkan. Nah, sementara kau tahu nggak undang-undang kita wajib belajar 9 tahun? Untuk apa itu wajib belajar 6 tahun itu? Wajib belajar 6 tahun, 3 tahun ditambah, 3 tahun lagi ditambah. Itu bukti bahwa negara ini saja ingin memerangi kebodohan. Tapi kau dan orang Kristen kebanyakan ternyata mengatakan ilmu pengetahuan gak penting. Apakah ada tokoh agama kalian yang memerangi kepintaran dan memerangi orang hebat? Ada. Namanya siapa? Paus Pius. Ini Paus yang dianggap sebagai representasi Tuhan dalam mengajar, menghalang-halangi orang untuk dapat ilmu supaya manusia kedoktrin, akhirnya menjadi bodoh. Makanya muncul abad kegelapan. Dikeluarkan abad kegelapan itu oleh masa keemasan Islam. Siapa nama tokoh-tokohnya? Nama-nama tokohnya adalah Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Imam Ghazali, ya, Averroes, siapa namanya tuh? Al-Kindi. Kalian, nama-nama tokoh kalian merusak peradaban, tokoh-tokoh kami memperbaiki peradaban. Pertanyaannya, kok bisa-bisanya kalian mengaku ajaran kalian ajaran kasih? Apanya yang kasih? Coba, kasih mati, kasih kasih bodoh orang, kasih jajah orang. Makanya ketika kalian, ini kutunjukkan sama kalian ya, tokoh-tokoh ya, setelah Ali bin Abi Thalib yang berilmu, yang tercatat dalam sejarah, Ibnu Sina, namanya diganti menjadi Avicenna. Ya, diganti namanya menjadi Avicenna. Inilah kebiasaan orang Yunani nih. Yeshua diganti jadi Yesus. Jadi orang nggak tahu lagi nama orang ini diganti supaya kedengaran sama seperti gini ya. Orang Yunani mengganti nama Yeshua menjadi Yesus seolah-olah Yesus ini lisannya lisan Yunani dan orang Yunani. Sehingga nanti kalau ada kebaikan dari Yesus, orang kampung aku lah tuh. Orang kampung aku lah tuh. Ibnu Sina itu orang Arab, namanya dirubah menjadi Avicenna gara-gara lisan orangnya Eropa tidak bisa sebut Ibnu Sina. Tapi nanti lama-lama sejarah Ibnu Sina bisa hilang dan orang akan menganggap bahwa Ibnu Sina ini orang Eropa, padahal dia orang Arab. Al-Khawarizmi, penemu Al-Jabar, ya, Al-Jabar. Nah, Jabir bin Hayyan, bapak kimia eksperimental, ya, Ibnu Al-Haytham, bapak optik. Itu loh, Al-Farabi, Ibn Rus, Al-Ghazali, Ibn Khaldun, Salahuddin Al-Ayyubi. Itu loh, Umar bin Abdul Aziz, Jamaluddin Al-Afghani.
pelopor kebangkitan intelektual Islam, Muhammad Abduh, reformasi pendidikan akal sehat, Hasan Al-Banna, menghidupkan kembali kesadaran sosial Islam. Ini kalau tokoh-tokoh yang merusak peradaban, menghentikan ilmu pengetahuan, menghentikan demokrasi, memperbodoh orang, menjajah orang, membunuh orang, itu tokoh-tokoh ini muncul dari agama Katolik, itu sejarah. Tapi tokoh-tokoh yang menemukan optik, algoritma, dunia kesehatan, ilmu pengetahuan, metodologi-metodologi, itu justru orang-orang Islam. Maka kenapa kalian mengatakan di tubuh kami ada setan, di tubuh kalian ada Tuhan? Kok kenapa justru kalian yang mengaku di tubuh kalian ada Tuhan merusak peradaban? Kami yang kalian sudah tahu bahwa kami punya setan dalam lubang hidung kami malah memperbaiki peradaban. Kalian bilang iblis lebih hebat daripada Tuhan kalian memperbaiki peradaban. Hah? Makanya aku bertanya dengan lemah lembut. Kenapa Kristen mengaku-ngaku agama kasih? Alasannya apa? Kalian jawab. Karena kami diajarkan Yesus mengasihi sesama. Hei hantu belau. Tanpa agama kalian pun orang ateis juga mengasihi binatang, mengasihi orang. Gak perlu agama kalian. Orang tahu juga yang namanya kita terus mengasihi. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengasihi manusia menurut ajaran kalian? Itu yang harus kalian ungkap. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Pertama, menurut Tuhan kalian, cara mengasihi adalah dengan cara apa? Apabila ditampar pipi kiri, kasih yang kanan. Perlakukan diri kalian begitu. Maka kasihilah orang lain seperti mengasihi diri kalian. Buatlah sama orang lain gitu. Tampar orang lain, suruh dia kasih yang sebelahnya. Pikulah salib. Jadi suruh orang pikul salib. Jangan melawan pemerintah. Semua pemerintah itu dari Tuhan. Budak-budak, hamba-hamba patuhlah kepada majikan walaupun majikannya bengis. Itu cara yang dilakukan oleh agama kalian untuk mengajak orang supaya tidak boleh membantah yang adalah punya otoritas. Gitu loh. Dan perempuan-perempuan yang cerdas seperti saya ini kalau hidup di zaman kegelapan udah ditiang, dibakar hidup-hidup karena dianggap penyihir. Nah, kalau kalian mau mengakui bahwa kalau menghasilkan uang sebanyak-banyaknya, saya akui Kristen jagonya. Menjual senjata Kristen, menjual narkoba Kristen, menjual video bokep Kristen, menjual alkohol Kristen. Udah kubahas kemarin. Itu ChatGPT kita udah buka. Negara yang diuntungkan karena prostitusi Amerika, Inggris, Belanda. Negara yang diuntungkan karena jual alkohol Amerika lagi, Inggris lagi. Negara yang diuntungkan dengan jual bokep Amerika lagi. Negara yang karena judi online Amerika lagi, Amerika CS. Ya, kok fitnah yang nyata? Berani nggak kau Rai Purba aku bukakan dengan ChatGPT ini? Negara yang diuntungkan dengan penjualan bokep. Contoh aja ya, ini contoh nih. Ya, gitu. Kalian jangan bilang ketika saya memberi ilmu pengetahuan, kalian bilang saya menipu, berbohong. Betul-betul mengikuti Paus Pius kalian, menghentikan orang-orang, nih, kau tengok nih, aku tunjukkan kalau aku bilang Amerika tuh betul nih. Negara yang diuntungkan dengan penjualan bokep pornografi. Jawabannya jujur ada, besar lagi untungnya. Siapa? Amerika Serikat. Tuh. Amerika Serikat, raja industri porno, negara besar yang adalah negara anak-anak Tuhan. Negara Amerika, Jepang nomor 2, Republik Ceko nomor 3, Jerman, Jerman kantong Kristen Protestan, porno bahkan legal di situ, tuh nomor 4-nya Jerman, nih Jerman. Ini kan negara Kristen Protestan, awal muasal Protestan ada di situ. Legal. Rusia dan Eropa Timur. Thailand. Nih. Tuh. Jadi kalau kalian ingin perang data sama aku siap. Tuh, ya. Pokoknya negara yang diuntungkan karena penjualan alkohol bikin orang mabuk, Amerika lagi-lagi. Negara penjual senjata, Amerika lagi-lagi. Kenapa diurus agama orang, urus aja agamamu.